Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang activity cost behavior dalam UMKM dan korporat atau akuntansi diferensial. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Maharani Basri, kedua Rina Irianti, yang ketiga Sunu Arianti, dan yang keempat Ketut Nobi. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi terkait dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi ini merupakan taksiran atas perbedaan adanya aktiva, kemudian memerlukan data pendapatan, dan biaya di dalam alternatif tindakan tertentu. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok. Yang pertama yaitu merupakan informasi yang akan datang. Jadi di dalam pengambilan keputusan, data diperlukan di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu konsep biaya yang dikembangkan. Nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu uang memegang peranan penting. Dan yang kedua, nilai investasi pada tahun ke-N dengan tingkat bunga sebesar I dihitung dengan rumus IN sama dengan IO dikali 1 ditambah I dikali N. Dengan IN sama dengan investasi pada tahun ke-N, IO sama dengan investasi pada tahun ke-0, I sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan jangka waktu. Lalu, jenis pengambilan keputusan jangka pendek yang pertama yaitu membeli atau membuat sendiri, yang kedua menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, dan yang ketiga menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan, dan yang terakhir menerima atau menolak pesanan khusus. Bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Basri, NIM 2016 7049. Di sini saya akan lanjutkan presentasi saya, yaitu membeli atau membuat sendiri. Dibagi menjadi dua, yaitu A. Sebelumnya memproduksi sendiri produksinya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. B. Sebelumnya membeli produk tertentu dari masuk luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Selanjutnya, memproduksi sendiri membeli dari luar. Pertama, fasilitas yang dimiliki dihentikan pemakaiannya. Biaya diferensial, biaya terhindarkan. A. Biaya diferensial harga beli dari pemasok luar. B. Keputusan jika A dan B sama dengan alternatif membeli dapat dipilih. Jika A dan B alternatif membeli tidak dapat dipilih. 2. Fasilitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis lainnya. Biaya diferensial, biaya terhindarkan. A. Pendapatan diferensial. B. Biaya diferensial harga beli. C. Keputusan jika A tambah B dan C sama dengan alternatif membeli dapat dipilih. Jika A tambah B dan C sama dengan alternatif membeli tidak dapat dipilih. Terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketut Nobi akan melanjutkan, yaitu membeli dari luar atau membuat sendiri. Yang pertama itu tidak dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Ada biaya diferensial, itu dibagi harga beli yang dapat dihindari atau bisa disebut A. Biaya diferensial dibagi biaya untuk membuat, itu
bisa disebut B. Keputusan itu jika yang A lebih besar dari B sama dengan alternatif membuat dapat dipilih. Jika A lebih kecil dari B itu sama dengan alternatif membuat tidak dapat dipilih. Dan yang kedua, dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Biaya diferensial dibagi harga beli yang dapat dihindarkan itu A. Biaya diferensial dibagi biaya untuk membuat itu disebut B. Aktiva diferensial dibagi investasi dalam fasilitas itu disebut C. Keputusannya itu jika selama umur ekonomis fasilitas produksi jumlah nilai tunai itu dalam kurung A dikurangi B lebih besar dari C sama dengan alternatif membuat sendiri dapat dipilih. Selanjutnya, menjual atau memproduksi lebih lanjut suatu produk. Itu ada dua keputusan. Yang pertama itu contohnya tidak dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Itu bisa keputusannya itu menjadi jika hasilnya positif, pilih alternatif memproses lebih lanjut. Dan jika hasilnya negatif, bisa pilih alternatif menjual langsung. Dan yang kedua itu diperlukan fasilitas produksi. Jadi keputusannya itu jika jumlah nilai tunai selama unsur ekonomis fasilitas produksi lebih besar, alternatif memproses lebih lanjut sebaiknya dipilih dan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Rina Irianti, NIM 2016-017067. Selanjutnya, menghentikan atau melanjutkan suatu lini produk. Pertama, fasilitas produksi yang lama dihentikan pemakaiannya. Misalnya, biaya diferensial dikurangi pendapatan diferensial. Keputusannya, jika hasilnya positif, penghentian produksi dipilih. Jika hasilnya negatif, penghentian produksi tidak dipilih. Dua, fasilitas produksi yang lama dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis lainnya. Biaya diferensialnya biaya terhindarkan ditambah biaya kesempatan. Nanti jumlah biaya diferensial dikurangi pendapatan diferensial. Keputusannya jika hasilnya positif, penghentian produksi produk dipilih. Jika hasilnya negatif, penghentian produksi produk tidak dipilih. Selanjutnya, menerima atau menolak pesanan khusus. Pertama, pesanan khusus. Pesanan di luar pesanan reguler untuk menutupi kapasitas menganggur. Syarat yang diterima pesanan khusus yaitu pertama, ada kapasitas menganggur. Kedua, pasar dibedakan antara pesanan khusus dan pesanan reguler. Pada pesanan khusus, hanya menambahkan biaya bersifat variabel dan biaya yang bersifat tetap tidak dibebankan karena dianggap telah dibebankan pada pesanan reguler.